bulan Juli dan kita sampai kepada tema baru yaitu iman dan Roh Kudus. Sesuai dengan pengakuan iman rasuli, kita sudah percaya kepada Bapa, kita sudah beriman kepada Yesus, kita sudah beriman kepada salib dan penderitaannya. Kita sudah percaya bahwa ada mujizat dan kemenangan. Kita sudah percaya adanya sorga. Dan kita percaya tentang akhir zaman dan kedatangan Yesus. Jadi mulai bulan Juli ini kita akan bicara soal Roh Kudus. Walaupun nanti di 28 karena yang melayani itu dosen-dosennya Vigo. Dan itu acara yang spesial mungkin agak keluar dari tema ini ya. Jadi di OBS maupun di khotbah 3 minggu ke depan kita akan belajar tentang iman dan Roh Kudus. Katakan sama-sama, aku percaya kepada Roh Kudus. 1, 2, 3. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke tema next untuk hari ini. Tak terlihat tetapi dahsyat. Katakan sama-sama, tidak terlihat tetapi dahsyat. 1, 2, 3. Katakan. Haleluya. Ya. Bilang sama sebelahmu, Roh Kudus itu tidak terlihat tetapi dahsyat. Katakan sama-sama. Nah, untuk minggu ini saya ingin mengajak kita melihat pribadi Roh Kudus dalam perjanjian lama. Karena beberapa orang mungkin kalau ditanya, tahu enggak Roh Kudus? Ya tahu. Kapan kamu tahu Roh Kudus ada di mana? Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika dia turun di loteng Yerusalem memenuhi murid-muridnya, memenuhi murid-murid Yesus dengan kuasanya, dengan dinamisnya berbentuk lidah-lidah api. Kita hanya tahu Roh Kudus di Kisah Rasul 2, padahal pribadi ini adalah pribadi Tuhan. Katakan sama-sama, Roh Kudus adalah Tuhan. 1, 2, 3. Dan karena dia Tuhan, maka dia juga sudah ada di perjanjian lama. Jadi dia bukan hanya muncul nanti di Kisah Rasul 2, di perjanjian baru. Tapi di perjanjian lama, dia juga sudah menyatakan dirinya dengan dahsyat. Next yang berikut ya. Nanti tolong disiapin Alkitab multimedia ya. Ada ayat yang saya lupa cantumkan, nanti saya dibantu menjelang akhir. Oke, lihat Bapak Ibu Saudaraku, saya baca Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Bapak. 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ternyata Roh Kudus sudah muncul di Kejadian. Pasal 1 ayat yang kedua. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Firman ini Yesus. Jadi saudaraku, kalau ada pengajaran yang menolak Trinitas, kalau ada pengajaran yang tidak setuju bahwa Tuhan kita 3 di dalam 1 dan 1 di dalam 3, maka tentu itu bukan pengajaran yang Alkitabiah. Karena sejak Kejadian pun 3 pribadi Allah ini sudah muncul, sudah diperkenalkan. Gitu ya. Jadi Roh Kudus terlibat dalam proses penciptaan alam semesta. Katakan sama-sama, Roh Kudus lebih besar dari alam semesta. Katakan sama-sama, yuk katakan ya. Nah, kalau kita nggak memahami Roh Kudus di perjanjian lama, maka kita berpikir bahwa Roh Kudus itu kan di Kisah Rasul 2 dicurahkan. Lalu kita disebut bait Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Loh, kalau dia tinggal di dalam kita berarti dia kecil dong. Kita salah memahami seperti itu. Kalau dia tinggal di dalam kita, maka dia kecil dong. Dia terkurung di dalam pribadi kita. Enggak gitu pemahamannya saudaraku. Justru kalau Tuhan yang lebih besar dari alam semesta itu tinggal di dalam kita, itu membuktikan bahwa bersama Roh Kudus kita besar. Katakan yuk sama-sama, bersama Roh Kudus aku dahsyat juga. Katakan ya. Bersama Roh Kudus kita dahsyat. Kalau enggak ada yang tinggal di dalam kita enggak dahsyat. Gitu saudaraku ya. Jadi Roh Kudus lebih besar dari alam semesta ini. Karena dia yang ikut terlibat dalam proses penciptaan
alam semesta. Next yang berikutnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kok tiba-tiba ayat yang kedua buminya belum berbentuk. Kok tiba-tiba buminya kosong, gelap gulita. Nah saudaraku, ada teori yang mengatakan begini. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, langitnya tuh sudah sempurna. Buminya sudah sempurna. Di sanalah ada dinosaurus. Sesuai dengan penemuan ahli arkeologi, maka sebenarnya di Kejadian 1 ayat 1, Tuhan menciptakan bumi yang sudah sempurna. Ini salah satu teori. Karena ini kan zaman kuno. Kalau sekarang kan zaman now, saudaraku ya. Ini peristiwa ribuan tahun yang lalu. Bahkan ketika Musa menuliskan ini, Musa tidak ada di kejadian waktu itu. Musa nggak lihat ini kejadian ditulis Musa, saudaraku. Ya, orang Yahudi percaya kejadian ditulis Musa. Padahal Musa itu hidup lama sekali setelah peristiwa ini. Kok bisa? Itulah pekerjaan Roh Allah. Ya, nah, jadi ada teori yang mengatakan Kejadian 1 ayat 1 ini buminya udah sempurna. Tapi kok Kejadian 2 buminya pating pletot gitu kan. Buminya kok belum berbentuk. Itu seperti onde-onde yang pecah, saudaraku, ya kan. Itu seperti apa, saudaraku? Seperti bakwan yang kacau, saudaraku. Itu seperti sesuatu yang remuk, tidak berbentuk, kosong, gelap gulita. Ini mengerikan sekali kalau kita bedah satu-satu katanya. Satu-satu kata kosong itu sesuatu yang mengerikan. Saya nggak sempat, nanti terlalu panjang. Ini sesuatu kosong, nggak ada kehidupan, nggak ada apa-apanya, gelap gulita. Ini ada unsur kematian di dalamnya. Ada unsur kematian menutupi samudra raya. Ya, jadi kalau di terjemahan baru yang disempurnakan, edisi revisi, samudra semesta. Gelap gulita menutupi samudra semesta. Jadi ini bukan samudra laut karena lautnya belum ada. Jadi samudra di sini bukan samudra yang kita bayangkan hari ini, samudra Atlantik, samudra Pasifik, bukan. Ini samudra semesta. Jadi semesta ini gelap, semesta ini kosong. Nah, ada teori, sekali lagi ini salah satu teori. Ada satu teori yang mengatakan bahwa antara Kejadian 1 dan Kejadian 2 ini ada sebuah peristiwa yang terjadi. Peristiwa apa itu? Iblis jatuh, Lucifer jatuh. Lucifer jatuh, dicampakkan ke bumi, lalu dia ngamuk di bumi. Nah, sekali lagi ini hanya salah satu teori. Walaupun kemudian pakar-pakar yang lain mengatakan teori itu terlalu lemah. Mereka nggak percaya teori ini. Nah, next yang klik satu kali. Teori itu disebut teori gap. Jadi ada satu peristiwa antara Kejadian 1 dan Kejadian 2. Ayat 2, Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat yang kedua. Ada sebuah peristiwa yang terjadi, ada gap di sana. Lucifer jatuh ngamuk sehingga buminya rusak. Iya, tetapi tidak semua orang percaya teori ini. Tetapi kita lupakan itu, oke? Karena ini hanya salah satu teori. Yang jelas buminya kosong, buminya gelap gulita. Dan ternyata di situasi yang kosong dan gelap gulita itu, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Katakan sama-sama, Roh Allah melayang-layang. 1, 2, 3. Oke, next. Kita mau lihat dulu tentang frasa atau kata Roh Allah. Roh Allah itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata ruah Elohim yang artinya angin, wind, angin. Jadi winarno artinya orang ono angin. Nah gitu kan saudaraku ya, haleluya. Artinya pribadi yang tenang gitu saudaraku ya, haleluya. Wind, ya jadi wind itu artinya angin. Jadi rupanya ruah Elohim itu artinya anginnya Allah. Gitu. Kemudian breath itu
Bukan katok suwe, saudaraku, bukan saudaraku. Bread ki apa tuh Pak? Bread itu katok suwe, nek katok suwe itu munine bread. Nah, bukan gitu saudaraku. Bread itu artinya nafas. Jadi ruah Elohim, roh Allah itu artinya nafasnya Allah, nafasnya Tuhan. Nah ketika bumi kosong gelap gulita, kita lupakan dulu teori gap ya, karena nggak semua orang bisa percaya teori itu. Ada teori yang lain. Wah nanti seminarnya bisa panjang saudaraku kalau itu ya. Oke. Yang jelas ketika bumi belum berbentuk, ketika bumi kosong, ketika gelap gulita mengerikan kematian terjadi, roh Tuhan bertindak. Roh Tuhan dia aktif. Tuhan mengirimkan anginnya, nafasnya, main, pikiran. Kemudian spirit, roh. Jadi roh Allah, ruah Elohim itu bisa berarti angin, bisa berarti nafas, itu berarti pikiran, itu bisa berarti roh. Karena itu sebelum Yesus naik ke surga, dia menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Itu Yohanes pasal-pasal yang terakhir. Ketika dia menampakkan diri setelah dia bangkit, Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Mengingatkan kita ketika Tuhan Allah menghembusi tanah liat, debu dan tanah liat. Dia menghembusi debu dan tanah kepada tanah liat itu, kepada sebuah bentuk yang mati itu, dan kemudian hidup menjadi seorang yang bernama Adam. Katakan sama-sama, Adam hidup karena nafas Allah. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Adam hidup karena nafas Allah. Ya, begitu. Nah, saudaraku, selanjutnya lihat, itu roh Allah. Bisa disebut atau bisa diartikan dengan angin. Nah sekarang kata melayang-layang. Ngapain Roh Kudus melayang-layang? Iya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang. Kata melayang-layang ini dalam Alkitab yang lain dipakai terjemahan bergerak. Roh Kudus itu bergerak. Terjemahan lain berkata Roh Kudus itu bergetar. Terjemahan yang lain berkata Roh Kudus itu hadir. Terjemahan Alkitab lain berkata Roh Kudus itu kesana kemari. Nah Alkitab Inggris paling banyak 2 kata ini, moving dan hovering. Roh Kudus itu bergerak, ya. Dan Roh Kudus itu melayang-layang, hovering. Nah tapi ada satu Alkitab, the message, MSG itu the message, God's Spirit brooded like a bird above the waters abyss. Jadi itu artinya roh Allah itu mengerami seperti burung. Dan dalam kata Ibraninya melayang-layang, racap, itu ternyata memang ada arti mengerami. Jadi artinya situasinya lagi kacau kan, roh Allah gelap gulita, bumi belum berbentuk, oke? Bumi kosong, bumi gelap gulita, roh Allah dia bergerak, dia bergetar, dia hadir, dia mengerami. Artinya dia sedang menenangkan situasi. Kenapa perlu ditenangkan? Karena ada aksi yang selanjutnya dari Bapa, yaitu ayat yang ketiga. Baca sama-sama 2, 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi lihat pekerjaan Roh Kudus di kitab Kejadian. Dia menenangkan, dia menguasai situasi yang kacau balau. Dia membuat ketentraman, dia membuat situasi menjadi kondusif sebelum Bapa menciptakan terang. Jadi artinya Roh Kudus dan Bapa bekerja sama. Kenapa? Karena mereka pribadi yang satu. Bapa dan Roh Kudus nggak pernah saingan. Karena mereka satu. Bapa ingin menciptakan, gitu kan, dengan firman-Nya melalui pekerjaan Yesus, dan Roh Kudus menenangkan situasi. Roh Kudus mengkondisikan segala sesuatu. Jadi paham ya Bapak Ibu Saudaraku,
Roh Kudus itu menenangkan. Jadi kalau ada yang gak tenang pagi hari ini, kalau ada yang hatinya kacau, karena meletus balon hijau, saudaraku, maka Roh Kudus itu menenangkan. Ya, bilang sama sebelah, balon meletus aja kok kacau. Bilang saudaraku, haleluya ya. Ini orang yang labil banget. Kalau hatinya kacau, hanya gara-gara meletus balon hijau. Masih ada yang lain balonnya, saudaraku ya. Jadi cuma meletus satu, ngapain hatinya kacau. Makanya jangan suruh anak-anak kita nyanyi lagu yang gak bener ini, saudaraku ya. Haleluya, ini lagu yang ngajari, alah mong balon pecah siji wae kok hatinya kacau. Gitu kan. Masih banyak persoalan-persoalan besar dalam hidup kita. Ya daripada hanya sekedar balon itu meletus satu. Jadi makanya generasi sekarang cengeng, generasi sekarang gak tangguh, generasi sekarang saudaraku cemen, generasi sekarang banyak dibilang generasi stroberi yang lembek, eksotik tetapi lembek saudaraku. Iya, kenapa? Karena nyanyinya balonku ada 5 saudaraku, puji Tuhan ya. Jadi mari kita paham untuk kita mengerti dan kita berubah. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Haleluya ya. Jadi kalau ada yang enggak tenang, Roh Kudus itu bersifat menenangkan. Roh Kudus itu mengatasi situasi yang kacau. Rumah tangga kacau, keuangan kacau, saudaraku apa? Bisnis kacau, apa saudaraku? Kesehatan kacau, Roh Kudus menenangkan. Katakan sama-sama, Roh Kudus menenangkan. 1, 2, 3. Haleluya. Next yang berikutnya. Lihat. Tuhan pernah membuat angin untuk menurunkan air bah. Jadi air bah itu kan menutupi seluruh bumi. Air bah itu kan menutupi bahkan puncak gunung yang tertinggi. Jadi di zaman air bah, puncak Himalaya itu tenggelam. Caranya bagaimana supaya airnya turun? Tuhan membuat ruah. Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin atau ruah menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Apa yang kita bisa ambil? Roh Kudus berkuasa mengatasi segala bentuk kekacauan. Kekuatannya yang dahsyat sanggup menaklukkan kekuatan alam. Jadi tidak ada kekuatan alam apapun yang gak bisa diatasi oleh Roh Kudus. Kalau kekuatan alam saja bisa diatasi, apalagi kekuatan persoalan yang ada di dalam hidup kita. Next, pernah Tuhan juga pakai ruah, angin, untuk membelah laut Teberau. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan apa? Angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Jadi guru-guru sekolah minggu, Bapak Ibu kalau cerita laut merah terbelah, apa yang membuat laut merah terbelah? Apakah tongkatnya Musa? Halo? Apakah tongkatnya Musa? Bukan, itu hanya perantara saja. Apakah kesaktiannya Musa, saudaraku? Apakah kedikdayaannya Musa dengan tenaga dalam? Dengan tenaga. Nah, laut merah terbelah itu karena Musa punya tenaga dalam. Ini bapak yang sesat, saudaraku ya, kalau dia cerita gitu sama anaknya. Lihat nih, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Jadi memang Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, bukan dipukul loh ya. Ada yang salah juga ceritanya, Musa memukul laut merah sehingga laut merah terbelah. Enggak dipukul. Alkitab berkata Musa mengulurkan tangannya, lalu Tuhan kerja. Jadi jatahnya Musa, dia cuma mengulurkan tangan. Tapi kemudian Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Jadi ada angin yang berhembus, saudaraku. Dan itu membelah laut Teberau. Orang Israel lewat. Gimana caranya supaya kemudian air itu balik dan menenggelamkan pasukan Fir'aun? Keluaran 15 ayat 10, baca sama-sama. Keluaran 15 ayat 10, 2, 3. Engkau meniup dengan taufanmu atau ruah, laut pun menutupi mereka.
sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Ini penenggelaman tentara Fir'aun. Jadi Tuhan buka dengan angin timur, kemudian Tuhan nutup Laut Merah itu juga dengan taufan Tuhan, dengan ruah dari Tuhan. Katakan sama-sama, Roh Kudus memang hebat. Katakan, haleluya ya. Dia bisa membuka jalan, tapi dia juga bisa menutup jalan. Saya berdoa supaya setiap jalan kita yang tertutup dibukakan oleh Roh Allah. Haleluya ya. Dan saya berdoa supaya gerakan-gerakan musuh, gerakan-gerakan orang yang ingin mencelakakan kita ditutup oleh Tuhan. Juga dengan kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Kok enggak ada amin? Haleluya. Yo, next yang berikutnya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita ini Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya Roh Kudus terlibat dalam penciptaan manusia. Dia tahu seperti apa manusia. Sifatnya, kelemahan dan kekuatannya dia tahu. Problematikanya dia tahu. Dan solusi pemulihannya juga dia tahu. Kenapa? Karena dia yang bikin kita. Dia yang bikin manusia. Mazmur 104 ayat 30, baca sama-sama, 2, 3. Apabila engkau mengirimkan Roh-Mu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Nah, muka bumi saja bisa diperbaharui. Bilang sama sebelah, apalagi mukamu. Bilang, saudaraku, bilang, saudaraku, bilang, haleluya, puji Tuhan. Ya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Terus ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Ya kan? Muka bumi saja bisa dibaharui oleh Roh Kudus. Apalagi senggol muka lo. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi mari kita menjadi gereja yang glowing by the Holy Spirit. Haleluya. Katakan yes sama-sama ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, muka kita ini berubah. Haleluya. Yang tadinya muka pepaya, ya tetap pepaya, saudaraku. Ya pepaya dirubah mau jadi apa, saudaraku ya? Mau jadi dondong, saudaraku, kecut, saudaraku. Mau? Enggak mau ya? Yang muka pepaya tetap jadi pepaya, saudaraku. Tapi pepaya yang manis, haleluya ya. Pepaya California, enggak apa-apa, saudaraku. Jadi kalau disindir mukamu itu kayak pepaya, ya tapi manis, nah, gitu saudaraku. Ya enggak apa-apa, saudaraku. Ya. Mukamu itu kayak pepaya, ya enggak apa-apa. Sedang dalam proses, ya, haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus paling tahu manusia. Jadi kalau ada suami-suami yang gak bisa paham istrinya, tanya Roh Kudus. Ya, amin. Ya. Kalau ada istri-istri yang gak paham suaminya, tanya Roh Kudus. Bu Fitri kok gak amin, saudaraku? Oh, balas Bu, tak bela loh Bu, haleluya. Pak Wi namanya keras tadi, kok Bu Fitri gak amin? Ya, haleluya. Oh sudah paham ya, sudah paham ya, oh luar biasa. Bu Fitri sudah paham tentang suaminya, haleluya. Kalau kita gak bisa paham, Tuhan kok anakku kayak gitu sih, gimana sih solusinya, gimana nih ngatasi anakku yang gak bisa diatur? Tanya Roh Kudus, karena dia yang membuat kita. Karena dia yang menjadikan kita, dia ngerti sifatnya, sifat kita, dia ngerti kelemahan kekuatan. Bahkan Bapak Ibu sebenarnya jujur ya, kita tuh kadang-kadang gak selalu tahu dengan hidup kita. Saya itu kadang-kadang bingung dengan diri saya sendiri, saudaraku. Bingung, saudaraku, benar. Kita itu gak selalu tahu dengan hidup kita. Kita gak pernah bisa ngingat pranatal kita. Pranatal itu keadaan sebelum lahir. Iya kan, ada anak-anak bermasalah dan tidak pernah ngerti asal-usulnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Oh ternyata perilakunya ini adalah apa? Akibat dari keadaan sebelum dia dilahirkan.
Mungkin dia ditolak, mungkin dia dibuang, mungkin dia tidak diinginkan. Kita nggak bisa mengingat masa di bawah 2 tahun. Saya percaya itu, sepintar-pintarnya kita deh. Sepintar-pintarnya kita. Naya tahu enggak keadaan waktu bayi? Pakai popok apa? Cobalah diingat-ingat lah, masa enggak tahu sih? Yang pakai kan kamu, gitu. Coba diingat-ingat lah, haleluya. Enggak tahu ya? Haleluya. Yosua tahu? Pakai kolor apa? Enggak tahu? Cobalah diingat-ingat lah. Yang pakai kan bukan Pak Denny, yang pakai kan kamu. Masa kamu enggak ingat sih? Pak, dulu saya itu kalau waktu bayi Pak digendong mama, saya paling seneng kalau pakai popok gambarnya mobil. Haleluya, ya. Itu kan katanya mama, haleluya, ya kan? Kita nggak pernah ngerti kita dulu pakai popok apa, ya kejeduk berapa kali, kita nggak pernah tahu saudaraku, ya kan? Jadi mungkin teman-teman kita di sebelah kita ini agak error karena sering kejeduk dulu, haleluya, ya. Sering kebentur, kita nggak tahu Tuhan apa sih yang terjadi dengan masa laluku. Apakah orang tuaku menyembunyikan sesuatu? Gitu. Kita tuh kadang-kadang bingung dengan masa hidup kita, saudaraku. Nanti kita tua, pikun, bingung meneh, saudaraku, haleluya, ya. Jadi di forum bingung tuh bingung, saudaraku, begitu kan. Waktu kecil kita bingung gak ngerti apa-apa, nanti tua, saudaraku, kita juga gak ngerti apa-apa. Iya. Bilang sebelah, kamu tuh bakal bingung, saudaraku. Iya, tapi jangan sekarang lah, jangan sekarang. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus dan Firman ada dalam kita nggak akan pikun. Yang setuju katakan amin. Iya, saya melihat orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus dan Firman, hidup masa tuanya tuh nggak bingung, saudaraku. Ya, tetap perkasa. Iya. Tetap bisa mengingat dengan jelas, amin saudaraku. Yuk yang tua-tua katakan amin saudaraku. Tetap bisa melihat dengan jelas katakan saudaraku ya. Tetap bisa mendengar dengan jelas katakan haleluya. Mangane tetap oke katakan amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Sehat sampai tua. Kenapa? Karena penuh firman dan Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus itu terlibat dalam penciptaan manusia. Kalau kita bingung menghadapi orang-orang yang bermasalah, yang membuat masalah dalam hidup kita, laporin kepada Roh Kudus. Roh Kudus, mungkin dia begitu karena dia kepahitan. Mungkin dia begitu karena salah didik. Mungkin dia begitu karena efek kerumitan hidupnya. Mungkin dia jadi begitu karena luka-luka di masa lalu. Mungkin dia begitu karena banyak kejeduk. Nah, itu tadi saudaraku ya, lanjut yang berikutnya ya. Keluaran 31. Yuk baca sama-sama, ini bagus. 1, 2, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Keluaran 31. Ayat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Musa itu bukan arsitek, tapi Musa disuruh bikin bait tabernakel. Dia disuruh dibikin kemah suci. Musa bukan arsitek. Ya, dia tuh pangeran Mesir, dia itu kemudian lari jadi gembala. Ketemu Tuhan. Tuhan bilang, "Kamu pimpin." Ya, kalau Musa mimpin ya mungkin jiwa kepemimpinannya sudah ada. Karena dia dilatih di istana Firaun. Jadi pangeran Mesir. Jiwa kepemimpinannya mungkin sudah ada. Gitu. Tapi untuk bangun kemah suci, dia nggak bisa, dia bukan arsitek, dia nggak ngerti ini pekerjaan ini. Nah Tuhan bilang, aku sudah melengkapi kamu dengan SDM, sumber daya manusia. Siapa? Besaliel bin Uri bin Hur. Dia telah kupenuhi dengan roh Allah. Dan ketika Besaliel dipenuhi dengan roh Allah, maka dia jadi kreatif. Dia dipenuhi dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi kalau anak-anak mau pinter, mau berprestasi, mau kreatif, datang kepada Roh Kudus. Katakan sama-sama, Roh Kudus, roh kreatif. Katakan, yuk 1, 2, 3, yuk katakan, yuk. Haleluya. Kalau anak kita cuma bodoh di matematika, jangan dipaksa-paksa saudaraku. Sudah bodoh di matematika, dilesin matematika. Oh Tuhan Yesus, haleluya, ampuni orang-orang tua ini saudaraku ya. Bahwa orang udah ngerti anaknya lemah di matematika, dilesin matematika, saudaraku ya. Tambah stres anak-anak kita. Jadi orang tua tuh mesti mendeteksi, saudaraku, kelebihan, kekurangan anaknya. Kalau memang dia lemah di matematika, jangan dilesin matematika. Siapa tahu dia kuat gambar, lesin gambar, gitu.
biarkan matematikanya jelek. Ya nggak apa-apa, emang dia akan, saudaraku, menguasai matematika terus, saudaraku. Ayo bapak-bapak yang sudah seumuran saya atau lebih, kosinus tangan masih ingat apa enggak? Haleluya, lali kabeh toh, haleluya. Kosinus tangan, sinus, wah saudaraku, opo ora ngerti, belas, hilang 12 angine. Orang ngerti kabeh, saudaraku, lupa semuanya. Iya kan? Jadi, kalau anak-anak kita mau kreatif, saudaraku, mari berdoa supaya dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita berdoa momen Youth Camp jadi momen di mana anak-anak kita dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Mengalami terobosan rohani dan hidup mereka diubahkan. Banyak orang tidak percaya bahwa saya dulu waktu sekolah bodoh, saudaraku. Iya. Di sini yang merasa bodoh katakan amin. Iya, calon pendeta. Haleluya, puji Tuhan ya. Saya itu dulu waktu sekolah bodoh, saudaraku, bener bodoh. Lah kok sekarang kelihatan pinter? Ya karena ada di bidangnya gitu. Karena ada di bidangnya. Saya dulu nggak ngerti kalau saya mau jadi pendeta gitu. Setelah dilihat rapotnya, iya bener ya. Semua mata pelajaran jelek. Dulu bodoh, saudara. Semua mata pelajaran paling api agama. Haleluya. Tapi agama paling pintar, saudaraku. Maka dia ada kemungkinan calon pendeta. Haleluya. Tapi ada yang justru yang lain bagus, agamanya paling elek. Saudaraku ada ya. Nah, dia ini calon pendekar. Haleluya ya. Bukan pendeta tapi pendekar. Karena ada yang sedang merasa, saudaraku, nggak bisa. Ini kok gurunya angel ya soal agama gitu. Haleluya ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus adalah roh kreatif. Jadi kalau kita mau anak-anak kita berprestasi maksimal pada bakat dan talentanya, berdoa supaya dia dipenuhi Roh Kudus. Karena Besaliel bin Uri bin Hur ini jadi kreatif, jadi skillful karena dia dipenuhi Roh Allah. Ayat ini kan enggak bilang begini, telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan dia penuh dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan karena dia rajin les. Enggak, saudaraku ya. Ayat ini enggak berkata Besaliel itu ahli karena rajin les, saudaraku, enggak ya. Haleluya. Les masak, les gambar, les musik, les renang, les badminton, saudaraku. Waduh. Ono les dakon barang, saudaraku. Ono les saudaraku bekelan barang. Wah, dilesin supaya anak saya bisa menguasai semua bidang. Itu impossible, saudaraku ya. Haleluya. Jadi fokus kepada satu hal saja ya, supaya kita bisa maksimal. Haleluya ya. Dalam persiapan saya nggak lucu loh, kok jadi lucu gini, saudaraku ya. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus ini, saudaraku ya. Lanjut yang berikutnya. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Saya baca. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Kesimpulannya apa? Roh Kudus Maha Hadir. Dia ada di mana pun. Yang setuju katakan amin ya. Kita nggak pernah bisa pergi menjauhi Roh Kudus. Dia Maha Hadir. Daud dia bilang, aku nggak bisa lari dari hadapan-Mu. Ngumpet di ujung dunia manapun akan ketemu. Yunus lari dari panggilannya. Tuhan tahu dia sedang melarikan diri. Adam bersembunyi. Tuhan tahu Adam sudah bikin dosa. Bahkan ayat yang ke-8. Aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jadi Roh Kudus ada di kuburan enggak? Ada, saudaraku, karena dia pencipta semesta. Karena itu jangan takut ke kuburan. Bilang sama sebelah, jangan takut layat. Bilang saudaraku, bilang. Ada orang yang takut layat, saudaraku. Wah, kebangetan tenan, saudaraku ya. Ini Daud berkata, sekalipun aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jadi kalau ada diberi kesempatan memberikan penghormatan yang terakhir kepada almarhumah, waduh, kasih penghormatan lah ya. Nah kasih penghormatan, aku ki yo sayang sama dia, aku kehilangan, kenapa dia pergi meninggalkanku. Tapi kalau dia sudah terbaring di peti, aku tidak
sanggup memandang wajahnya. Takut aku. Nggak bisa tidur aku. Jadi diberikan kesempatan terakhir, sekali lagi sebelum peti ditutup. Silakan bagi handai tolan, sahabat, saudara, memberikan penghormatan. Akhirnya, yoslah, tak kasih penghormatan lah. Tapi dia, haleluya, karena takut nggak berani lihat mayat. Senggol sebelahmu, apakah itu kamu? Tanya saudaraku ya, haleluya ya. Senggol dong, haleluya, puji Tuhan ya. Roh Kudus itu maha hadir. Dia ada dimanapun, bahkan di situasi tersulitmu pun dia ada di sana. Next, kita ambil selesai. Bilangan 11 ayat 17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Tuhan bilang sama Musa begitu. Lalu, ini aneh, sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Nah ini mungkin yang gak dipahami gereja non karismatik. Ya, gereja karismatik percaya ini. Bahwa Roh Kudus itu bisa diimpartasikan. Diimpartasikan itu bisa diberikan atau ya mungkin salah kalau kita bilang ketularan atau nulari. Mungkin gak tepat juga kalau itu dibilang transfer spirit. Jadi ada beberapa gereja berkata transfer spirit. Tapi ini faktanya yang terjadi. Ketika Musa kerepotan melayani, maka Tuhan berkata, aku akan membagikan sebagian roh yang hinggap padamu, dibagikan kepada mereka. Sehingga kamu gak sendirian mikul tanggung jawab. Bilangan 11:25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Karena itu kita percaya bahwa dalam penumpangan tangan itu ada aliran kuasa. Gak selalu berdoa harus tumpang tangan, tidak selalu. Karena Tuhan juga kalau menyembuhkan gak harus selalu pegang. Kadang-kadang dia cuma ngomong. Kadang-kadang dia cuma perintahkan. Ya, orang buta itu saudaraku, ketika dia minta disembuhkan, Tuhan gak pegang, Tuhan gak jama, Tuhan gak berdoa, Tuhan cuma bilang raup. Haleluya ya. Cuci muka di kolam sana. Iya, cuci muka, sembuh saudaraku. Jadi tidak selalu mendoakan orang harus tumpang tangan. Tapi kita harus percaya dalam penumpangan tangan, ada kuasa yang mengalir dari kita kepada orang yang kita doakan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Iya, ya. Jadi Roh Kudus itu bisa diimpartasikan. Bisa menjamah kalau kita dekat dengan orang yang diurapi Tuhan. Maka roh wibawa itu bisa, kita tuh bisa ketularan. Dalam tanda kutip ya. Ini mungkin bahasanya nggak pas, ketularan. Roh itu bisa transfer. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku merasa diberkati dengan hidup kami sebagai gembala, deket-deketlah gembala. Gitu. Ya, jangan takut dekat gembala. Kalau Bapak Ibu merasa, wah Bu Febe kok bisa kuat ya, deket-deketlah dengan Bu Febe, saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Ya, jangan takut dengan Bu Febe. Tapi mendekatlah, nah gitu saudaraku ya. Bersahabatlah dengan Bu, aku didoakan Bu, tolong Bu, aku didoakan, aku dikasih cara, aku dikasih solusi, gitu saudaraku ya. Jadi Alkitab berkata kita dekat, pergaulan yang salah akan mempengaruhi kebiasaan yang buruk. Kita dekat sama orang yang gak benar, kita bisa ketularan dosanya. Jadi dosa itu bisa nular, tapi kekudusan itu juga bisa nular, itu saya percaya itu. Karena Alkitab ngajarin seperti itu. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ya. Jadi circle kita itu pengaruh. Anak-anak muda katakan sama-sama, circleku mempengaruhiku, katakan sama-sama, haleluya. Ya. Kita dekat dengan orang yang diurapi, kita dekat dengan orang yang dekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan efek dari itu. Karena itu semakin rajin ibadah, pulang ibadah salaman dengan Pak Gembala. Saudaraku, terima. Aku terima semua berkat. Aku ambil semua. Ini cuma sebagian yang dikasih sama orang-orang itu. Aku ambil semua
yang Tuhan beri kepada Pak Denny Bu Webe. Ambil saudara. Bukan berarti juga kita ini sakti, enggak. Loh, kita ini juga enggak ada apa-apanya, kita sama. Cuma karena ada Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan, itu yang membedakannya, itu saja. Bapak Ibu juga punya Tuhan, bukan berarti saya ada Tuhan, Bapak Ibu enggak ada Tuhan, enggak. Tetapi saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa ketika kita dekat dengan pemimpin yang diurapi Tuhan, pemimpin yang dapat visi dari Tuhan, kita bisa ambil spiritnya, semangatnya, teladani hidupnya. Dan kita akan mengalami apa yang dialami oleh para pemimpin kita. Oke, next. Yuk setelah ini Alkitab elektronik ya, dan kita akan tutup. Hakim-Hakim 6 ayat 34, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Ini roh Tuhan bekerja dalam hidup Gideon. Roh Kudus itu membangkitkan keberanian, kepercayaan diri, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Gideon tuh sedang takut, Gideon tuh sedang gak pede. Dia orangnya pemalu, dia orangnya gak punya jiwa kepemimpinan. Karena dia mengirit anggur di tempat pengirikan, dia mengirit gandum di tempat pengirikan anggur. Dia sembunyi, tapi ketika roh Tuhan menguasai Gideon, tiba-tiba dia jadi berani, tiba-tiba dia percaya diri, tiba-tiba dia punya jiwa kepemimpinan. Kalau anak-anak kita mau jadi pemimpin yang berhasil, biarkan roh Tuhan menguasai hidupnya. Oke, kita akan akhiri. Next. Sekarang ke Alkitab elektronik, tolong buka Yesaya pasal 61 ayat 1. Ya. Yesaya 61 ayat 1. Kita tunggu ya. Di ayat ini ada nubuatan tentang Yesus. Perhatikan, 1 dan 2 ya, saya baca. Ini Yesaya nih. Yesus belum lahir jadi manusia, ini ratusan tahun sebelum Yesus. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Coba kembali ke ayat 1. Jadi yang nulis berapa? Yang nulis siapa? Yesaya. Yesaya nulis, roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Di Alkitab kita ditaruh pasal dan ayat, Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Sekarang ke Lukas pasal 4 ayat 16. Yuk, kita akan lihat hal yang luar biasa sebelum kita perjamuan kudus. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, di Lukas 4 ayat 16, saya baca ya. Ia, Yesus, datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi zaman itu sudah ada Alkitab. Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru belum jadi. Yang berikutnya, Yesus rajin ke rumah ibadat, Yesus rajin kebaktian setiap Sabat. Gitu ya. Jadi jadilah seperti Yesus yang rajin kebaktian. Yesus masuk rumah ibadat, dia mau baca Alkitab. 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Perhatikan dulu 17. Dia mau baca Alkitab perjanjian lama, zaman itu kan gulungan. Berupa kitab-kitab itu berupa gulungan. Yesus milih kitab Yesaya atau enggak? Yesus yang milih atau dia diberikan kitab Yesaya? Diberikan. Jadi Yesus tidak milih kitab. Ngerti ya? Kepada petugas ibadah, oleh petugas ibadah dia diberikan kitab, gulungan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibuka, dia menemukan nas, dia baca 18. Roh Tuhan ada padaku. Sama dengan yang kita baca tadi di Yesaya 61. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, kepada petugas pelayan, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. 21. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah
nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi ratusan tahun sebelum Yesus, Yesaya menulis, Roh Tuhan ada padaku, Dia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun kemudian Yesus hadir. Yesus melayani, Dia pulang ke Nazaret. Dia masuk rumah ibadat hari Sabat. Karena Dia rabi, Dia berdiri. Diberikan oleh pejabat kitab gulungan, kitab Yesaya. Dia baca, Roh Tuhan ada padaku, bla 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 bla. Dan dia bilang, hari ini nubuatan ratusan tahun yang lalu digenapi dengan kehadiranku. Jadi Bapak Ibu, ternyata Roh Kudus itu mengurapi Yesaya untuk menuliskan keadaan yang akan datang ratusan tahun setelah itu. Dan kemudian Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padaku. Artinya Yesus pun diurapi Roh Kudus. Sebagai manusia sejati, Dia perlu diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Untuk misi. Katakan sama-sama, kita nggak bisa melayani tanpa Roh Kudus. Katakan sama-sama, haleluya. Ya, coba ayat 18 tadi. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku. Untuk apa? Untuk misi pelayanan. Jadi makanya Tuhan bilang sama murid-muridnya, jangan melayani sebelum penuh Roh Kudus. Jangan melayani sebelum kamu diurapi dari tempat yang maha tinggi. Tunggu di Yerusalem, doa. Dan terjadilah peristiwa Pentakosta. Ayat 19, kalau ada Roh Kudus mengurapi, kita bisa memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Tertawan hutang, tertawan masalah, tertawan sakit penyakit saudaraku. Untuk membebaskan orang yang tertindas, penuh persoalan. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan inilah pelayanan Yesus. Kenapa? Karena Dia diurapi oleh Roh Kudus. Next, kembali ke PowerPoint saya. Halaman yang terakhir. Haleluya. Siapkan musik. Yohanes 14:26, yuk kita baca sama-sama. Kita akhiri firman Tuhan ini. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Kita akan nyanyi itu, tapi kita lihat halaman terakhir dari PowerPoint saya. Yohanes 14 ayat 26. Masih ada tuh halaman terakhir PowerPoint saya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan berkata, Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Kemudian Roh Kudus itu akan mengajar segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Yesus. Artinya Roh Kudus itu tidak pernah bertentangan dengan Yesus. Jadi kalau ada Tuhan berkata, misalnya gitu. Ada pernyataan Roh Kudus, tapi isinya nabrak firman, itu bukan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus selalu merekomendasikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan Yesus, Dia selalu selaras dengan firman Tuhan. Dan Dia ada bersama-sama dengan kita, membuat kita mengingat pengorbanan Yesus. Roh Kudus dan Yesus gak pernah saingan. Roh Kudus, Bapa dan Yesus gak pernah saingan. Yesus merekomendasikan Roh Kudus merekomendasikan Yesus. Ya, Roh Kudus akan selalu mengingatkan akan pekerjaan Yesus. Perkataan Yesus yang Dia sudah kerjakan, yang sudah Dia katakan. Dan pagi hari ini kita akan mengingat kasih Tuhan Yesus oleh karya Roh Kudus. Kita gak pernah hadir di Golgota, tapi kenapa kita bisa terbayang pengorbanan Yesus, kita bisa nangis, bersyukur. Karena Roh Kudus yang membawa pemahaman itu kepada kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci,
mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan, pribadi yang menawan dan suci. Mari mendekat kepadanya. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Kau manis dan lembut, manis dan lembut. Dia penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bapak Ibu Saudaraku, dunia sedang bekerja dengan rohnya. Iblis sedang bekerja memakai roh dunia untuk memasuki hidup kita. Roh hedonisme, roh foya-foya, roh kesedihan, roh kelemahan. Hari ini bunuh diri meningkat. Hari ini perasaan putus asa meningkat. Iblis sedang bekerja melalui roh dunia, ingin memenuhi hati kita. Tapi pagi hari ini, mari kita minta rohnya memenuhi kita. Mari kita ingat pengorbanan Yesus yang sudah membebaskan kita dari segala tawanan, dari segala penindasan, dari segala persoalan. Kalau engkau tidak punya penolong dalam hidupmu, ada di antara engkau yang pagi hari ini berkata, aku mau minta tolong siapa ya? Persoalanku ini berat, siapa yang mengerti aku ya? Saya mau kasih tahu ada Roh Kudus yang siap jadi penolongmu. Ini bebanku berat seperti ini, aku mau curhat baik siapa ya? Kalau engkau membutuhkan seorang konselor, datanglah kepada Roh Kudus. Ini aku difitnah, sing mau membela aku siapa ya? Saya mau bilang ada Roh Kudus yang siap membela. Aku lagi rugi nih, siapa yang bisa balikin modal yang seperti ini? Datang kepada Roh Kudus, biarkan dia tolong hidupmu. Ini aku punya utang, aku pengen tobat, aku gak mau utang lagi, aku mau lunas hutang. Tapi bagaimana caranya ya? Minta kepada Roh Kudus dan biarkan dia cari jalan keluar, dia beri jalan keluar. Kalau laut merah bisa dia buka dan dia belah, maka tidak ada persoalan apapun yang terlalu sulit untuk dia pecahkan. Di tempat dudukmu katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan.
Aku rindu mendekat kepadamu Tuhan. Mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, manis dan lembut, penolong yang sejati, sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah urapan-Mu, jamahan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah urapan-Mu, jamahan-Mu. Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah ya Roh Sekali lagi, mari pelayan perjamuan maju ke depan. Oh ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Amin. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Yang perlu pertolongan, mari berdiri bersama-sama. Yang perlu Roh Kudus, berdiri bersama-sama. Yang perlu jamahan dari Roh Kudus, mari berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami tidak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Kau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah. Haleluya. Haleluya. Urapan-Mu, Sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu
Biarkan Tuhan terus bekerja dan berbicara melalui hosti yang kami terima. Melalui perjamuan ini kami diingatkan Tuhan Yesus sudah membebaskan kami. Tuhan sudah mengampuni kami. Engkau mengirimkan Roh-Mu untuk memenuhi hidup kami dengan damai sejahtera-Mu. Diberkati perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. WL dan Singer akan nyanyi lagu yang tadi baru sebelum firman Tuhan. Sambil kita belajar lagu ini, Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Biarkan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita.
ada di gereja besar, Engkau pun ada di gereja kecil. Tembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari berdiri bersama-sama. Roh Kudus penuhi. Roh Kudus penuhi, Doa kami. Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari angkat tubuh Yesus dengan tangan kita. Sebab pada malam sebelumnya diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih buat pembebasan. Terima kasih buat kelepasan. Terima kasih buat kabar baik yang kami dengar, Tuhan. Terima kasih buat kemenangan atas persoalan-persoalan kami. Terima kasih kemenangan atas kesedihan-kesedihan kami. Terima kasih kami bisa bebas atas rasa ketertolakan kami. Terima kasih karena Engkau memberi kami pertolongan tepat pada waktunya. Mari angkat darah Yesus dengan tangan kita. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Tanpa urapan-Mu kami gagal, Tuhan. Tanpa urapan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mengalirlah sekarang. Sekali lagi, Roh Kudus penuhi. Roh Kudus penuhi, Penuhi kami dengan kemampuan-Mu. Penuhi kami dengan kekuatan-Mu. urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Dan setelah itu Dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang. Terima kasih buat pemenuhan-Mu atas setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak kalah, kami tidak ragu lagi, kami percaya kepada-Mu Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau ada di siang hari, Engkau ada di malam hari. Engkau ada di tempat terang, Engkau ada di tempat gelap. Engkau ada di saat kami suka, Engkau ada di saat kami duka. Engkau ada di setiap waktu dalam hidup kami. Ajari kami mengenal dan berjumpa dengan pribadi-Mu. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan yang memberkati mereka. Berkati Youth Camp yang akan berlangsung hari Selasa dan Rabu Tuhan.
supaya anak-anak kami mengalami Tuhan. Berkati pembicara, berkati panitia, berkati perjalanan, berkati acara, berkati semua peralatan, berkati semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarkan kami akan pulang. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.